gak usah terlalu panas dulu karena masih banyak bat yang akan melintas ya. Depan kita ada tulisan 505 yang Asia Bay 109. Banyaknya sih antrian yang akan atau bus yang melintas di bawah kita. Coba lihat tumpukannya di depan, cukup banyak sekali. Dan menurut engine takut ya. Siapa 109 ini juga batu baranya agak tua gitu. Dari yang ini siapa ini mirip kayak grup Nabrani ya, warna kak ininya bodinya. Kalau 20 ada nih gitu. Belum nanti yang di belakang sana itu yang belum terlihat mungkin sekitaran pasar pagi itu juga cukup banyak. Biasa Santosa dan Kalindo Abadi 1.
digunakan oleh apa ya? Mungkin penyampur kali ya. Tapi dia bercakap beda di Indonesia. Ya kemungkinan juga pemiliknya orang Indonesia. Dan masih ini kedua. Coba lihat ini aktivitas di Sungai Mahakam untuk siang hari begini nih. Jadi Sungai Mahakam ini kayak mirip kayak jalan tol ya, dilintasin oleh bak yang bermuatan dan kosongan ya. Ini hampir setiap hari bisa kita saksikan ya. Karena di sepanjang Sungai Mahakam ini banyak terdapat tambang-tambang batu bara ya. Dulu pada zamannya di namanya kayu lok ya. Dulu juga terdapat plywood, perusahaan kayu lapis. Jadi di sungai Mahakam itu banyak juga terdapat kayu lok atau rakit yang ditarik pakai saku gitu ya. Itu juga banyak, mungkin sekitar di bawah tahun 2000 lah ya. Itu banyak sekali terdapat. Jadi saat ini yang bertahan itu mungkin kurang lebih 2-3 unit saja lagi lainnya yang ada di Samarinda ya. Mungkin sisanya itu banyak sudah tutup gitu, buat pindah ke daerah lain yang lebih banyak bahan bakunya gitu kan. Jadi saat ini ya seperti KPH negara itu masih ada operasi, walaupun tempat pengambilan kayunya sudah cukup jauh, berapa kali estafet begitu kan, tapi dia masih produksi logging gitu kan. Kalau saya lihat ada salah satu teman ya, sering dia share di Facebook ya, kalau saya perhatikan kayunya itu produksi logging gitu kan, produksi apa KPH gitu kan, kebanyakan di 60 up gitu kan. Nah, kecuali IPK ini di bawah itu juga masih diambil gitu. Nah, ini 8 tambah cuacanya sangat cantik sekali untuk saat ini. Karena apa, agak mendung-mendung ya, mudah-mudahan jangan hujan. Tidak hujan maksud saya gitu kan. Kelihatan nggak sih batnya? Nah, ini batnya gini, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi merek itu serba salah, apabila panas dia agak buram gini. Jadi kalau terlalu mendung juga mungkin karena bagaimana nggak begitu nampak gitu kan. Tapi hasilnya tetap bagus gitu kan. Pada saat kita membuat video aja yang gitu kan, yang mungkin karena pandangan mata kita ke arah kameranya. Kapal pandunya dari 26.
banyak bak dan takbut yang akan melintas di bawah jembatan. Nah, jadi di depan kita itu juga ada bis Mahakam. Itu dia gaspol melintas di bawah kita ini. Coba lihat gaspol ya. Bis Mahakam ini dia beroperasi dari Samarinda menuju ke hulu Sungai Mahakam ya. Kalau dia keluar dari Samarinda umpamanya ke arah muara atau ke laut itu nggak bisa, karena mungkin gelombang cukup besar gitu ya, dengan tipikal yang spesifikasi kapal yang begini mungkin nggak besar. Ini kebanyakan besar karena kapal-kapal yang ke hulu Sungai Mahakam ya akan bermanfaat untuk saya mungkin kelak kota bangun. Ganjalan kayu-kayu ukuran segini, kurang lebih 1 meteran. Dibantu aktif sama Sungai Mahakam juga. Jadi di depan kita ini sangat berkembang. Jadi hari ini tertuaskan ya, jadi beberapa hari yang lalu saya nggak bisa buat panjang videonya ya, karena cuacanya pada saat itu yang nggak kurang mendukung ya. Saya berusaha untuk buat lebih pagi lagi, ternyata embun yang sangat menyelimuti gitu kan. Bahkan dari kejauhan pun terlihat samar gitu ya. Nah, ini apa nih, Mamuju ya? hanya mencari cara gemuruh nih.
Jadi jangan lupa pecinta timnas besok tanggal 15 berikan dukungannya, semangatnya, doanya. Indonesia akan kembali berjuang melawan Jepang besok bermain di GBK. Kemudian Indonesia dapat poin penuh ya, melawan Jepang. Walaupun kita lihat dari segi football, tapi tidak ada yang mustahil bagi kita, apalagi bermain di kandang sendiri ya. Dan kabar baiknya debut pertamanya Kevin Dick, walaupun dia cedera ya, mungkin absen pada saat melawan Saudi dan Jepang, tapi kita dapat amunisi baru dari Kevin Dick ya, dan lebih memperkokoh pertahanan Indonesia, apalagi di bawah Mister ada Marcus Pas. Dua nama ranking 3 kita dan dua nama yang 3003. Bukan di bawah jembatan aja yang diramaikan oleh Marcus dan Pas. Ini sebentar mataharinya timbul, ini sebentar hilang ya. Ini kacau ya. Walaupun kelihatannya sebagian Samarinda ini agak-agak mendung gitu ya. Semoga jangan panas dulu, jangan terik dulu, dan jangan hujan dulu gitu ya. Kita membutuhkan cuaca yang bagus ini. Itu 42 kali ya, karena batnya dari 43. Kalau grupnya Dani biasanya berurutan dia angkanya. Dani 49. Takutnya ini bisa jadi 48. Jadi jangan lupa saya himbau kembali untuk seluruh warga Indonesia, pergunakan hak pilih Anda di tanggal 27 November, pergi ke tempat TPS. Gunakan suara Anda, pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani Anda.
rupiah, Anda condong mengorbankan kepemimpinan yang Anda idam-idamkan ya. Kalau orang ngasih uang ambil, tapi jangan dipilih orangnya. Jadi tanggal 27 itu Indonesia akan mengadakan pilkada secara serentak seluruh Indonesia. Gubernur, wali kota, dan bupati gitu. Jadi 48 dan banyak 49. Sisi kiri dan kanan untuk tempat parkir mungkin kelihatannya nggak ini lagi gitu kan. Nah di sisi lain, kalau pemerintah daerah buat parkiran di situ ada pemasukan buat daerah gitu ya. Cuma dengan catatan retribusinya pembayarannya dilakukan bisa secara transfer atau cash atau ya mirip kayak tol lah begitu kan, tidak menggunakan cash tunai bayar di kasir gitu kan. Mungkin itu nggak maksimal menurut saya. Itu banyak fasilitas umum yang kita berbayar masuk seperti stadion, ya tempat-tempat yang dikelola oleh pemerintah lah ya. Itu nggak bisa semuanya sistem pembayarannya menggunakan kartu ya, atau transfer atau cash. Itu mungkin 100% masuk ke kas daerah daripada kita pungut menggunakan karcis, menggunakan apa yang atas-atas organisasi ini itu gitu kan. Itu nggak maksimal menurut saya. Contohlah seperti jalan tol. Dulu jalan tol nggak ada untungnya, pada saat dirubah sistem pembayarannya baru dirasakan hasilnya ya. Karena kalau pembayaran tunai di tempat itu akan tercecer dananya, akan tercecer. Itu nggak maksimal gitu ya. Apalagi parkiran-parkiran di saat ini di kota banyak tuh wakil-wakil orang gitu kan yang melakukan organisasi sementara kita pembangunan di luar dari pajak itu retribusi juga sangat diharapkan membangun daerah kita. Kalau retribusinya pemungutan retribusinya tercecer, nggak maksimal masuknya gimana kita membangun daerah gitu ya. Berkali-kali ditegur sama pihak kepolisian, masih ada saja gitu ya. Kalau menurut saya kalau suara kendaraan itu tidak ada suaranya, itu justru, menurut saya justru lebih baik gitu kan. Tapi itu kembali sih ke masalah kejiwaan orang ya. Karena banyak juga orang saya lihat dia lebih asik kalau menggunakan kendaraan yang agak berisik gitu ya. Gitu. Saya nggak tahu apakah telinganya tidak mampu atau gimana gitu ya. Gitu. Kalau suaranya tidak ada, sangat
apa gitu ya, jadi enak menurut saya. Tuh. Kalau sudah tiba-tiba menimbulkan polusi suara, waduh, kita pun berbicara pun agak teriak-teriak gitu ya. Ini yang dibuat ya. Ini di depan kita ini ada logo Airbus Robi. Jadi kita berdiri di sini kurang lebih sudah dari jam 6 sampai jam 8.30 ya. Udah cukup lama. Jadi kalau kita olahraga ini udah maksimal sekali. Udah lebih dari cukup ya. Ini Bloro 39 dan Pak Robi 369. Cantik nih desainnya Bloro ini. Jadi tempat kaptennya keluar, ada tempat anjungan ya gitu ya, nyamping. Cantik betul, inspiratif menurut saya. Karena banyak kapal-kapal ini pun begitu saya lihat, agak menjorok keluar tempat ini, biar bisa memastikan kapalnya merapat atau enggak gitu ya. Itu tujuannya begitu. Kalau begini, ya, gue udah tahu. Lebih bersemangat menurut saya. Ini TikToker dan YouTuber yang lain udah pada hilang nih. Tadi jembatan ini sangat ramai ya. Untuk mendokumentasikan tempat yang melintas. Nah ini dari samping coba lihat, ini begini. Nah, itu. Kelihatan nggak sih? Kapal Herlin 2 kapal Sunda. Asik juga musiknya dia. Karena cuman itu hiburannya ya.